Halo semuanya, selamat datang di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, partner kamu untuk sukses online. Kenalin, nama aku Lintang, dan aku yang menjadi host kalian, sekaligus moderator kalian pada malam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak Lintang sebelumnya buat pengenalannya, buat openingnya juga. Sebenarnya kata-kata belajar sih lumayan berat ya, mungkin kalau gue pribadi gue lebih suka bilangnya sharing. Udah keren loh. Lanjut. Jadi, kayak yang tadi udah dibuka, kita bakal sharing sedikit tentang personal cyber security best practices. Boleh di next. Terima kasih. Nah, untuk yang sebelum mulai, kita coba baca dulu di kali ya contoh-contoh kasus cyber security. Halo semua, jadi gue Erwin, gue bakal bawain berita-berita apa aja sih yang lagi terjadi nih di Indonesia, khususnya yang berkaitan sama cyber security. Jadi saya mau tanya dulu nih awal-awal, kalian ngikutin nggak sih untuk berita-berita yang sifatnya itu lebih ke cyber security? Mungkin bisa tahu di chat. Oke, jadi saya lanjut aja ya. Untuk baru-baru ini, beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu, ini ada hacker dari Brazil yang berhasil mengambil data dari Kapolri. Nah, ini termasuk berbahaya ya. Sekelas Kapolri aja sudah bisa terbobol oleh suatu individu dari negara lain. Nah, tujuan dari Dewa Talks kali ini justru kita mau membangun nih awareness untuk kita sebagai seorang personal, kalau hacker itu bisa terjadi kapanpun, dan kalian pasti punya privacy dan punya data-data penting yang harus kalian jaga. Nah, detail-detail tentang berita ini akan saya bawain, yaitu pertama, ada 28.000 ya personel polisian yang dimana terbobol dalam bentuk SQL dan juga TXT, yang diantaranya adalah nama, pangkat, tempat tinggal, dan juga tempat lahir. Nah, itu kan lumayan berbahaya, guys. Untuk privacy kita itu ada tempat tinggal, jadi kalau kita didatengin gimana, atau ada kayak golongan darah, itu kan penting untuk lebih ke hospitality ya. Nah, itu ada pendirian terakhir, ada putusan sidang, ada ID-nya, bahkan akses login juga tertera, dan juga email. Lanjut. Nah, yang kedua, ini masih ke bidang sosmed. Pasti kita juga tahu kemarin ada tren di mana kita masukin varian nama nih. Jadi pas kita masukin nama nama panggilan kita, pas itu masuk ke story, yang teman-teman kita yang follow kita pasti terajak untuk melakukan hal tersebut juga. Jadi sifatnya terus continuous. Jadi kita terus dioper terus gitu storiesnya. Jadi tren ini cukup berbahaya, di mana nama panggilan ini bisa dijadikan sebagai social engineering. Kenapa? Karena bisa aja ya, kita kan udah tahu kalau sekarang itu banyak kali penipuan dalam bentuk yang beragam. Bisa aja dari sosial media, bisa juga dari SMS ataupun telepon. Nah, dari nama panggilan ini cukup berbahaya karena individu tertentu bisa memanipulasi bahwa menjadi kerabat dekat kita. Jadi dia bisa impersonate kita untuk minta uang misalkan, atau minta hal-hal yang tidak sepatutnya gitu. Jadi saya mau untuk teman-teman Dewa Talks untuk lebih aware dalam cyber security. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan utama kita setelah tadi kita lihat berita. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu cyber security? Kalau yang tahu boleh tuh ketik di chatnya. Cyber security itu apa? Yang kalian tahu aja. Keamanan data. Ayo yang lain, keamanan jaringan. Cyber security sama dengan keamanan cyber. Ya betul, bahasa Indonesianya itu. Cyber hitam dan putih, keamanan sistem, keamanan website, keamanan internet, keamanan perlindungan data. Ya, jadi sebenarnya mostly yang kalian jawab itu benar sih. Jadi kalau mau lebih lengkapnya, cyber security itu suatu praktek
untuk melindungi seluruh perangkat komputer, mulai dari PC, laptop, server, jaringan, perangkat handphone, dan data-data kita dari serangan jahat yang disebut sebagai hacker. Begitu. Ya, meliputi hardware, software, gitu. Jadi fokus utama dari cyber security ini itu buat mengurangi potensinya terjadi serangan dan juga menjaga aset-aset kita dari hacker. Begitu. Nah, jadi setelah kita tahu cara teori cyber itu apa, berikutnya tuh ada 3 konsep di cyber yang harus terpenuhi di setiap hal yang kita lakuin, di setiap data yang kita punya. Sorry. Pertama ada confidentiality, integrity, dan availability. Jadi confidentiality itu kerahasiaan data-data kalian. Integrity integrity itu jadi data kalian itu benar, asli gitu. Nggak dirubah-rubah oleh pihak manapun. Meskipun yang punya, misalnya kalian pakai bank, yang ngubah itu pihak banknya. Nah, itu juga tetap nggak boleh. Dan availability. Availability itu maksudnya bisa kalian akses kapanpun ketika kalian butuh. Gitu. Nah, terus kan kita kan pasti sering dengar namanya hacker. Cuma kan kita cuma taunya hacker itu jahat. Nah, sebenarnya nggak juga. Jadi hacker itu dibagi lagi jadi 3 pada dasarnya. Pertama ada black hat. Nah, black hat ini yang seperti biasa kita tahu, hacker itu hacker jahat. Nah, kalau white hat ada yang tahu nggak? Atau bahkan white hat dan gray hat deh, ada yang tahu nggak? Nah, ini kelihatannya lumayan banyak juga yang tahu ya, white hat yang baik benar. Jadi ada yang bilang white hat itu hacker yang legal, betul. Jadi white hat itu adalah hacker yang emang diminta buat ngehack. Jadi dia dikasih juga izin-izinnya buat ngehack satu aset, dikasih informasinya juga bahkan. Nah, terus bedanya sama grey hat apa? Ada yang bilang grey hat bisa main baik, bisa jahat. Grey hat muka 2, bener juga sih. Bisa dibilang gitu. Bisa dibilang grey hat itu simpelnya orang-orang yang ngehack tapi nggak punya intensi jahat kan. Kalau black hat itu udah pasti jahat. Niatnya nyolong, niatnya manipulasi data atau apa. Nah, kalau grey hat ini dia cuma ngehack cuma buat kayak iseng-iseng aja. Mungkin kalau kalian pernah, kan tadi banyak mahasiswa ya. Mungkin kalau kalian iseng, kalian ngehack website kampus kalian atau website SMA kalian gitu. Nah, biasanya kayak gitu-gitu cuma grey hat. Nggak ada tujuannya, cuma pengen tahu aja bisa atau enggak. Pengen ngetes diri sendiri aja gitu. Nah, setelah kita tahu nih konsep-konsep dari cyber security, sekarang kita masuk ke pembahasan kalau bahayanya nih kalau kalian nggak aware sama cyber security. Di sini saya cuma ambil salah dua dari beberapa bahayanya. Jadi yang pertama itu identity theft. Teman-teman ada yang tahu nggak sih identity theft itu apa? Boleh dijawab di chat. Pencurian identitas. Pencurian data personal. Ya, betul. Jadi identity theft itu sejenis penipuan atau kejahatan yang mengakibatkan kita kehilangan data-data diri kita. Bisa kayak username, password, email, atau detail-detail informasi buat perbankan, nomor kartu kredit, dan lain-lain. Nah, biasanya identity theft ini disebabkan oleh hacker. Nah, yang kedua ini bahayanya kalau misalnya kalian nggak aware sama cyber security ini, device kalian, handphone ataupun komputer kalian bisa kemasukan virus yang mengakibatkan nge-lag. Jadi HP atau laptop kalian nggak bisa buka aplikasi. Bahkan yang lebih parah, HP atau laptop kalian ini nggak bisa nyala. Begitu kalau misalnya kalian nggak aware. Oke, kita mundur sedikit. Jadi kan tadi si Wilbert udah jelasin tuh salah satu bahaya yang kalau bisa kita hadapi kalau kita nggak menerapkan cyber security dengan baik. Nah, berikutnya tuh pertanyaannya, sebenarnya kenapa sih? Kenapa kita harus peduli sama cyber? Kenapa nggak bisa hidup ya cuek-cuek aja gitu? Jadi kesimpulannya kalau dari saya, karena kita tuh hidup di zaman yang semua serba teknologi. Kita kemana-mana teknologi. Kita mau ke mall Puri pakai teknologi. Kita butuh maps. Bahkan buat isi saldo aja udah nggak pernah ke counter lagi kan sekarang.
mau masuk mall aja harus pakai aplikasi juga, teknologi lagi. Apa-apa teknologi. Nah, jadi karena semuanya teknologi dan teknologi itu berkembangnya cepat banget, otomatis tadi black hat dan hacker itu juga berkembangnya cepat banget. Mereka selalu punya cara-cara baru buat yang tadi Wilbert bilang, buat kasih virus, buat identity theft. Nah, setelah itu, jadi kan banyak orang nih bertanya-tanya, oke, penting, oke, bahaya. Tapi gimana sih? Gimana biar kita aman? Gimana buat mencegah hacker bisa dapat hal-hal yang mereka mau gitu? Nah, di sini kita bakal bahas tips-tips buat kalian bisa praktekin nih personal untuk cyber security. Yang pertama yang pasti dan paling gampang sebetulnya, jangan males buat update software kalian. Kenapa? Karena misalnya, let's say kita angkat kasusnya virus WannaCry. Ada yang pernah dengar nggak WannaCry? Oke. Banyak yang udah pernah dengar ya, ransomware WannaCry. Oke, benar. Pernah ingin nangis, kasihan juga. Itu maksudnya WannaCry di translate apa emang kena terus pengen nangis? Udah, kita balik ke topik gimana. Jadi si WannaCry itu nyerangnya tuh di Windows 7 kan. Bayangin kalau kita males banget, kita benar-benar males sampai nggak pengen update gitu. Meskipun sekarang udah Windows 7, Windows 10. Nah, jadinya kita terus bisa kena WannaCry-nya terus dong. Karena virusnya emang khusus didesain buat Windows 7. Makanya setiap kali ada update, kita harus update. Selain buat tambah-tambah fitur yang lebih keren, fitur yang lebih enak, lebih nyaman, yaitu si Windows-nya atau OS kalian sediain update karena emang harus ada update, karena ada celah yang ditutupin. Kayak yang tadi gue bilang, jangan males. Mendingan kalian tuh update daripada kalian recover data kalian yang kena hack. Nah, setelah kalian udah tahu nih, tips yang pertama harus update software kalian. Tips yang kedua, kalian tuh harus pakai password yang strong dan juga pakai password management tool. Nah, password yang strong ini, kriterianya itu kalian tuh harus pakai campuran dari huruf gede, huruf kecil, simbol, dan angka. Dan juga kalau bisa minimal 10 karakter supaya susah ditebak sama si hacker. Terus juga jangan pakai password yang sama berkali-kali. Sebaiknya pakai password yang beda-beda di setiap akun yang kita miliki. Jadi misalnya kalian punya sosmed Instagram, sama Facebook, sama Twitter, itu semua passwordnya kalau bisa beda. Supaya kalau misalnya hacker yang misalnya tahu nih satu password kita, itu passwordnya nggak bisa dipakai di sosial media yang lain. Begitu. Dan juga sebisa mungkin untuk ganti password kita, ya 6 bulan sekali lah gitu. Supaya password kita terus diupdate, terus refresh gitu. Dan juga kalau misalnya kita udah bikin nih strong password, jangan lupa juga pakai password management tool. Ini tuh suatu tools yang dimana kita bisa menyimpan seluruh password kita lebih aman gitu. Jadi kalau misalnya ada password kalian yang susah, itu kita tinggal pakai password management tool aja. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita udah bikin nih susah-susah password, langkah selanjutnya biar untuk menambah keamanan password kita itu pakai multi-factor authentication. Ada yang tahu gak nih multi-factor authentication? Tahu pakai fitur tambahan autentikasi aja. Autentikasi 2 faktor. Nah ya, jadi kalau misalnya kita pakai multi-factor authentication itu, jadi misalnya setelah kita masukin username dan password, kita harus masukin faktor yang lain, yaitu something you have. Seperti yang kalian lihat di slide, something you have itu berupa OTP yang biasa dikirim via SMS. Jadi setelah kalian punya something you have, terus something you know, itu password kalian, dan something you are, itu misalnya fingerprint, baru kalian bisa masuk ke dalam mengakses websitenya atau mengakses aplikasinya. Ini tuh biar menambah keamanan kalian selain dari username dan password tadi. Begitu. Nah, kalau tadi kelihatannya kedengarannya udah mulai gampang, kita balik lagi ke yang susah. Jangan pakai public wifi. Kenapa gue bilang susah? Karena gue tahu kita itu semua suka yang gratis.
kalau lagi ngopi, udah beli kopi mahal-mahal, masa nggak mau pakai WiFi gratis? Nah, tapi jangan tergiur sama yang namanya WiFi gratis. Karena WiFi gratis itu biasanya hampir semua data yang lewat tuh nggak dienkripsi. Jadi kalau misalnya kalau kalian lihat MITM di slide, MITM itu man in the middle. Jadi man in the middle itu dia bakal masuk ke tengah-tengah koneksi kita antara, misalnya kita lagi transaksi pakai di Amazon. Nah, si hacker ini dengan teknik MITM dia bisa masuk ke tengah-tengah. Nah, bener tuh kalau dia bilang MITM itu nguping. Gampangnya kayak gitu. Nah, karena dia nguping dan tadi kita pakai WiFi gratis, kan data kita nggak dienkripsi. Ya, si hackernya otomatis melihat data kita mentah-mentah tanpa si hacker butuh usaha tambahan buat dekripsi data kita gitu. Selain itu, pernah nggak kalian lagi ngopinya di cafe A? Sebenarnya si A ini pakai wifi-nya ada passwordnya, tapi di bawahnya tuh ada lagi A, tapi nggak pakai password. Nah, kalau kayak gitu kalian patut curiga. Kalian patut curiga kenapa ada dua, tapi satu pakai password, satu enggak. Karena mungkin aja itu tuh orang yang ngeset wifi sendiri biar orang connect tanpa password. Kayak yang tadi gue bilang, kita banyak yang suka sama barang-barang gratis, sama hal-hal gratis. Makanya kalau bisa, ya jangan pakai wifi gratis. Kalau emang terpaksa, butuh internet pakai kuota sendiri. Kalau emang nggak ada kuota juga, mungkin di rumah aja. Gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kita nggak boleh pakai WiFi gratis, jangan lupa juga kalian pakai cara kerjanya antivirus ini. Si antivirus ini misalnya ada suatu aplikasi kita mau download, nah si antivirus ini ngecek dulu seluruh aplikasi ini apakah memang aman dari ancaman malware atau tidak. Kalau misalnya nggak aman, ya udah tinggal diblok. Jadi aplikasi itu nggak bisa kita install. Nah, yang terpenting juga, kalau misalnya kalian pakai antivirus, dari merek-merek yang terpercaya. Dan juga kalau bisa pakai satu jenis aja. Soalnya kalau misalnya kalian pakai lebih dari satu, takutnya misalnya ada aplikasi yang baru kita mau download, terus ada dua nih antivirus yang ngedeteksi. Dua-duanya bentrok gitu. Jadi bikin laptop kita ngehang gitu. Seperti itu. Nah, ini juga lumayan sering nih. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kita nggak boleh ngeklik tanpa mikir? Padahal kan ngeklik gampang tuh, tinggal pencet doang. Phishing, rawan phishing, anchor tag bisa dipalsuin, bisa terjebak, trigger. Oke, secara umum jawabannya udah pada bener sih. Tapi gue lanjutin ya. Jadi kenapa sih kita nggak boleh ngeklik tanpa mikir? Kita ambil contoh, kita lagi nonton di website gratisan buat, ya website bajakan lah, website nonton bajakan. Kan banyak tuh iklannya. Meskipun kadang mungkin nggak sih, iklannya nggak pernah menarik sih. Ya tapi kan kadang kita nggak sengaja keklik. Nah itu nggak sengaja. Itu kita bukan secara intensional kita ngeklik kan. Tapi kalau yang intensional tuh contohnya kayak di email. Di email, misalnya kalian di email, kalian forget password. Oke, kalian klik. Nah, ternyata kan di direct tuh biasanya. Ternyata linknya itu tuh link buatan hacker yang, misalnya tadi kalian loginnya ke Netflix. Linknya tuh bener-bener websitenya kayak Netflix banget. Padahal bukan Netflix. Netflix tapi nggak pakai I. Jadi cuma NetFLX. Itu kan biasanya orang-orang nggak perhatiin lagi kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kalian ngeklik tanpa ngeliat-ngeliat dulu, kayak tadi emailnya dari siapa, kalian lagi di website apa, ya bisa jadi link yang kalian klik itu punya linknya malicious, kayak tadi gue bilang, bawa kalian ke website jahat, atau ada adware-nya bahkan. Adware itu bikin laptop kalian nge-lag yang jadi back iklan. Terus Trojan, bisa juga jadi Trojan. Kalian lagi download, tapi dari website yang nggak jelas. Kalian downloadnya Microsoft Word, tapi yang keluar isinya apa? Belum tahu. Isinya virus semua. Kayak gitu. Makanya
selagi kalian di internet, selagi kalian lagi pakai yang namanya teknologi, ya hati-hati aja buat ngeklik. Oke, kayak yang tadi gue bilang, look out for phishing scams. Kayak yang tadi email tadi ya, kita lanjutin. Jadi misalnya kalian dapat email, kalian menang 100 juta, tapi emailnya cuma dear our beloved customers, terus bawahnya kalian menang 100 juta, tapi harus ngeklik link. Nah, kalau kalian klik, berarti kalian udah kena phishing. Nah, buat salah satu caranya itu, kalau gue, salah satu yang paling pasti gue cek kalau dapat email, gue lihat nih dia dear, terus dia sebutin nama gue apa enggak. Karena kalau iya, bisa jadi itu emang emailnya asli. Karena emailnya emang ditujuin buat gue. Tapi kalau yang kayak tadi, dear our beloved customers, kan banyak tuh customer-nya. Ya dia sebenarnya cuma tebar jala aja gitu. Kalau ada yang nyangkut ya bagus, kalau enggak ya coba lagi. Nah, phishing scam tadi bisa ngarah ke identity theft, information theft, dan social engineering. Social engineering itu udah pasti teknik yang dipakai. Jadi kalau tadi Erwin ada bahas sedikit tentang social engineering yang di Instagram. Nah, itu juga termasuk. Jadi social engineering itu pada dasarnya kalau hacker itu ngehacknya komputer, social engineering itu ngehacknya orang. Social engineering itu teknik buat manipulasi sifat seseorang atau sikap perilaku seseorang buat ngelakuin hal-hal yang hacker mau gitu. Nah, tips selanjutnya kalian diusahakan jangan pernah untuk nyimpen payment information. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kalian mau beli Diamond Mobile Legends gitu, kan salah satu metode pembayarannya ada yang pakai kartu kredit. Nah, sebisa mungkin sih jangan nyimpen nomor kartu kreditnya itu dan 3 digit di belakang kartu kreditnya. Karena misalnya nih ada data breach, terus kartu kredit kita ya udah bisa langsung dipakai sama si hackernya. Jadi sebisa mungkin misalnya kalian habis transaksi, dihapus itu payment information-nya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke social engineering karena ini salah satu langkah-langkah awal buat ngehack ya. Ya betul. Jadi social engineering itu kayak yang tadi gue bilang bentuknya bisa banyak, bisa dari bahkan ngomong aja juga bisa. Kalian ketemu nih orang di jalan, tiba-tiba dia ngobrol, kenalan, tanya ulang tahun segala macam, itu juga bisa. Nah, atau enggak kalau kalian pernah nonton Mr. Robot di episode awalnya itu dia telepon pura-pura jadi customer service. Nah, itu juga termasuk tuh. Jadi si customer service-nya, si Mr. Robotnya tanya-tanya kayak tanggal ulang tahun, nama anjingnya, sekolah di mana, kayak gitu-gitu. Itu termasuk social engineering. Berikutnya social engineering-nya dari data-data tadi udah bisa, kalau misalnya gue udah tahu nih kalian ulang tahunnya kapan, tinggalnya di mana, gitu-gitu sebenarnya udah gampang buat pakai teknik yang namanya brute force buat cari tahu password kalian. Nah, untuk merangkum semuanya dari tips-tips yang udah dikasih Wilbert sama gue, sama saya, kita harus selalu suspicious, kita harus selalu curigaan kalau lagi pakai internet, kalau lagi di komputer, lagi di HP, lagi login apapun, lagi mau ngeklik apapun. Kita harus selalu recheck semuanya, kita harus cek ulang, kita lagi di website apa, kita mau downloadnya dari mana, ini email dari siapa, kayak gitu-gitu. Selain itu, kalian juga harus selalu bertanya-tanya, kalau gue klik ini, gue bakal kemana nih? Kalau gue buka website ini, gue bakal kena virus nggak nih kira-kira? Kalau gue nonton di website bajakan yang bahkan nama websitenya aja nggak ada, cuma via IP address, kira-kira aman nggak nih? Kayak gitu. Nah, setelah kita tahu tadi nih 10 tips buat personal diri kita tentang cyber security, kalau kita bahas awareness di Indonesia, rata-rata orang Indonesia ini sih masih tergolong minim ya awareness mengenai cyber security-nya. Bisa dilihat nih kalau misalnya kalian ada yang seperti yang tadi, wifi gratis gitu. Langsung nih, nggak usah mikir, langsung pakai gitu, tanpa mikir panjang. Padahal di balik itu wifi gratis itu sangat-sangat tidak aman gitu. Terus juga, saya masih yakin nih, pasti salah satu dari antara kalian ada yang pakai password bisa dibilang mudah gitu. Kayak nama kalian, terus belakangnya
tahun lahir gitu, atau 1-9, atau password gitu. Nah itu tuh gampang banget buat hacker nebak. Saya aja yang bukan hacker aja bisa nebak password kalian. Gimana kalau misalnya hacker udah bisa diambil data kalian, bisa dipakai buat jadi pinjaman online atau dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi rata-rata awareness di Indonesia itu masih tergolong minim. Begitu. Oke, kalau tadi buat personal, kita ngomongin buat general kali ya, buat application developer gitu-gitu. Pertama, buat application developer dulu. Jadi kalau kalian udah punya application, kalian seorang developer aplikasi, mungkin salah satu paling gampangnya kalian harus langsung ngecek nih, aplikasi kalian tuh aman nggak dari OWASP. Kalau ada yang nggak tahu, OWASP itu kumpulan jenis-jenis attack sih. Nah, salah satunya yang paling gampang, paling banyak itu injection. Nah, injection ini, oke. Jadi injection ini si hacker masukin keyword-keyword buat ngehack, buat bypass loginan kalian atau bypass database kalian gitu. Terus bisa juga jadi si hacker pakai brute force dan lain-lain. Bisa juga cross-site scripting atau XSS. Nah, buat lebih lengkapnya kalian bisa scan QR di sini buat cari tahu tentang OWASP. Selain itu kalian juga selain udah perhatiin nih OWASP-nya, kalian juga bisa pakai penetration testing. Jadi penetration testing itu kalian nge-hack, kalian jadi white hat-nya. Karena yang tadi gue bilang white hat itu yang boleh nge-hack, yang punya izin nge-hack, kan ini aplikasinya punya kalian. Ya kalian boleh nge-hack sendiri lah aplikasi kalian, suka-suka kalian. Kalian kalau emang nggak bisa nge-hack ya bisa pakai third party kayak DewaGuard, atau kalau bisa ya sendiri. Oke, terus tips-tips untuk web hosting dan juga admin. Yang pertama ada use strong password protection, seperti yang udah dijelasin sebelumnya. Kita harus pakai password yang lebih kompleks, dari gabungan-gabungan simbol, angka, dan juga length dari suatu password itu bagusnya berapa. Yang kedua juga update selalu plugin, CMS, WordPress, dan juga family yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena saya sebagai praksioner ya, untuk di Ninja banyak banget nih pelanggan-pelanggan Dewa Web, di mana pluginnya juga tidak selalu di update ke versi yang lebih baru, atau WordPress-nya juga masih belum ke versi yang lebih baru. Jadi kalau kita melakukan suatu exploit, pasti sudah banyak banget vulnerability yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut. Itu yang ketiga, kita harus menggunakan security plugins. Untuk di WordPress sendiri kan kita juga banyak banget nih plugins untuk menyembunyikan directory. Jadi saat kita mengakses suatu directory pasti akan mengarah ke home misalkan. Jadi untuk area-area panel untuk admin akan disembunyikan. Keempat itu install SSL atau HTTPS untuk enkripsi traffic seperti biasa yang udah pernah kita reminder juga di Dewa Talk sebelumnya. Selanjutnya use good web application firewall. Nah, untuk hal ini tentunya ada di setting suatu server juga, di mana kita bisa memberikan suatu rules untuk allow ataupun deny suatu traffic dari IP-IP tertentu. Lalu pakai juga 2FA atau multi-factor authentication di cPanel dan CMS WordPress. Jadi kita untuk login bisa pakai autentikasi yang lebih lanjut lah, bisa 2 layer, 3 layer atau lebih. Nah, kalau tips buat server admins itu yang pertama kalian sering-sering aja update OS, kernel, dan software kalian. Caranya gampang kok, tinggal pencet update aja. Gitu. Yang kedua, install dan configure firewall itu dengan benar, supaya kalau misalnya konfigurasinya salah, ya otomatis firewall-nya nggak bisa digunakan untuk menahan attack-attack gitu. Yang ketiga, pakai IDS atau IPS. IDS ini namanya Intrusion Detection System. Ini adalah suatu sistem yang dimana bisa mendeteksi adanya serangan. Kalau IPS ini Intrusion Prevention System, dimana ini suatu sistem yang bisa selain mendeteksi juga bisa memblok serangan itu. Begitu. Yang keempat, jangan lupa pakai anti DDoS supaya server kalian mengingatkan tadi kan CIA itu konsepnya availability, supaya
server kalian tuh availability-nya tuh selalu ada gitu 100%. Terus yang kelima, kalian kalau bisa sih sering-sering lakukan backup. Soalnya ya kalau misalnya semakin banyak backup, ya kalian kalau misalnya ada gangguan di servernya, kita tinggal bisa restore aja. Yang keenam, kalau bisa disable unused software dan service. Soalnya kebanyakan software-software yang tidak dipakai itu malah mengundang hacker buat serang kita. Yang terakhir itu kalau misalnya mau masuk ke dalam server kita, kalau bisa pakai SSH. Soalnya SSH itu sampai saat ini itu protokol yang paling aman buat akses server. Seperti itu. Oke, jadi kayak yang tadi gue ada singgung sedikit tentang DewaGuard. DewaGuard itu kita menyediakan jasa-jasa. Salah satunya itu kayak cyber security, maturity assessment, dan penetration testing. Kayak yang tadi gue bilang, kalau kalian nggak bisa pentest application kalian sendiri, ya kalian bisa cari DewaGuard buat sewa jasa pentestnya. Atau kalian bisa berlangganan secara penuh di DewaGuard. Jadi DewaGuard bakal secara seharian penuh 24 jam bakal mantau network kalian. Itu kayak kerjanya saya, Wilbert, dan Erwin. Terus kita juga ada DDoS and WAF protection. Terus kita juga ada manage vulnerability management. Jadi kalau emang server kalian compromise, aset kalian compromise, kita bisa bantuin tanganin juga. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa coba email ke sales@DewaGuard atau nanti bisa tanya Kak Lintang. Terima kasih. Jadi kalau dari saya itu, di internet itu kalian tuh harus benar-benar aware dan harus selalu sadar sama ancaman sekitar kita. Jadi ancaman ini yang kalian harus hadapin karena ya emang ancaman ini akan selalu ada gitu. Cara menghadapinya ya gampang, tinggal praktekin aja tips-tips dari kita yang tadi udah jelasin. Jadi jangan didengerin doang, kalau bisa dipraktekin juga. Terima kasih. Thank you, Wilbert. Nah, selanjutnya siapa nih? Kalau saya mau ngingetin aja, nggak ada sistem yang benar-benar aman, jadi selalu curigaan, selalu suspicious, selalu preventif. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa.